Jadi zikir nafas sama sadar nafas itu sama saja, asal kesadaran kita sudah benar-benar menyadari di sebalik nafas. Tapi kalau dari bahasa sadar nafas, zikir nafas, ini sesuai dengan tingkat kesadarannya masing-masing. Jadi ada yang sadar nafas itu hanya menyadari merasakan nafas yang masuk dan keluar. Ada juga sadar nafas itu adalah menyadari kita sedang bernafas, merasakan nafas, dan menyadari juga di sebalik nafas ada getaran-getaran murni, getaran-getaran ilahi. Perbedaan sadar nafas dan zikir nafas. Sebenarnya sadar nafas dan zikir nafas secara hakikatnya itu sama. Cuman kadang-kadang sadar nafas dan zikir nafas itu rasanya itu seolah-olah berbeda karena tingkat kesadarannya. Tapi kalau umpama mau dipisah, bisa. Sadar nafas itu adalah kita selama ini bernafas, cuman tidak kita sadari. Nah, sadar nafas itu adalah kita mulai menyadari bahwa kita itu sedang bernafas. Ketika kita sudah sadar ternyata selama ini kita bernafas, maka arahkan kesadaran itu kepada nafas ini. Sehingga di saat kesadaran itu sudah diarahkan ke nafas, maka kita akan memperhatikan keluar masuknya nafas. Dari memperhatikan keluar masuknya nafas, lama-lama kita akan merasakan yang namanya rasanya nafas atau rasanya bernafas. Contoh, di saat kita pejamkan mata, kita sadar bahwa kita sedang bernafas. Saat menarik nafas dan menghembuskan nafas, ada rasa oksigen masuk lewat hidung kita, menyentuh kulit yang ada di dalam sana, sejuk, lembut, terus sampai ke ujung nafas. Ini kalau kita dengan sadar nafas secara umum ya Bapak Ibu. Jadi sadar nafas secara umum itu adalah kita menyadari dan merasakan nafas yang oksigen ini. Nafas yang oksigen masuk dan keluar lewat hidung kita ini. Dan nafasnya itu alamiah ya Bapak Ibu. Nafasnya itu alami, nggak diatur-atur. Kalau sudah mengatur nafas itu namanya bukan sadar nafas, itu lebih arahnya kepada olah nafas. Ya biarpun dalam olah nafas itu yang menyadari lagi bernafas, cuman di situ adalah sudah masuk ranah olah nafas. Nah, yang dimaksud dengan sadar nafas yang murni adalah nafas masuk dirasakan, disadari, dan bernafas secara alamiah, nggak diatur-atur. Nggak kadang panjang karena diatur, kadang pendek, kadang ditahan, bukan. Kalau itu sadar nafas tapi arahnya kepada olah nafas. Kalau yang sadar nafas murni adalah bernafas seperti biasa, menyadari nafas yang masuk dan keluar lewat hidung, merasakan oksigen yang masuk lewat hidung ini. Di saat kita praktek sadar nafas yang ini, yang umum ini, pikiran akan tenang. Karena di saat kita benar-benar menyadari dan merasakan nafas yang masuk dan keluar, merasakan kempas-kempisnya perut, pikiran ini off. Karena pikiran itu tidak bisa tembus ke dalam rasa. Nah, sedangkan sadar nafas ini adalah kita benar-benar hadir dalam nafas itu dan merasakan sensasi dari sentuhan nafas yang masuk lewat hidung ini, sehingga pikiran itu tidak liar. Makanya di saat benar-benar mempraktekkan sadar nafas, menyadari, merasakan nafas yang masuk, merasakan kempas-kempisnya perut, di situ pikiran akan tenang, asal bukan dengan pemukusan. Kalau dengan pemukusan, nanti arahnya malah jadi fokus ke nafas. Nah, kalau fokus ke nafas, nanti arahnya jadi olah nafas. Karena nafasnya tanpa kita sadari, biasanya kalau dengan pemukusan, yang pikiran ini diarahkan ke nafas ini, nanti nafasnya akan diatur-atur. Jadi nafasnya secara tidak sadar itu akan diatur, kadang panjang, kadang pendek, kadang menahan nafas gitu. Nah, yang dimaksud sadar nafas secara umum ini adalah bernafas secara alamiah.
Biarkan nafas itu berjalan apa adanya, dan di saat nafas itu berjalan apa adanya, ritmenya itu sama Bapak Ibu. Ritmenya sama. Tarik, kempes, tarik, kempes, tarik, kempes. Ini sadar nafas nih Bapak Ibu. Jadi sadar nafas secara umum adalah menyadari nafas, menyadari bahwa kita itu sedang bernafas, dan menyadari rasanya nafas, menyadari rasanya kempas-kempisnya perut. Kalau langsung menyadari nafas bagi pemula itu susah. Jadi biasanya itu menyadari kempas-kempisnya perut dulu biar agak lebih mudah. Ini secara umum lah. Zikir nafas ini, zikir sebenarnya adalah sadar, tapi ranahnya itu lebih naik lagi. Kalau sadar nafas itu hanya merasakan nafas yang masuk dan keluar, menyadari dan merasakan nafas yang masuk dan keluar. Kalau zikir nafas itu ranahnya lebih kepada keilahian. Zikir, sadar, nafas. Lah di sebalik nafas gitu loh. Jadi zikir nafas itu adalah menyadari bahwa kita sedang bernafas, merasakan nafas yang masuk dan keluar, dan menyadari lagi di sebalik nafas ada cahaya ilahi, di sebalik nafas ada kuasa ilahi, di sebalik nafas ada cinta ilahi, di sebalik nafas ada getaran-getaran murni, getaran-getaran ilahi. Gitu Bapak Ibu. Biarpun sadar nafas, kalau benar-benar menyadari di sebalik nafas ada rasa, di sebalik rasa ada cahaya, di sebalik cahaya ada sang hidup, yaitu sama saja. Sama saja. Jadi zikir nafas sama sadar nafas itu sama saja, asal kesadaran kita sudah benar-benar menyadari di sebalik nafas. Tapi kalau dari bahasa sadar nafas, zikir nafas, ini sesuai dengan tingkat kesadarannya masing-masing. Jadi ada yang sadar nafas itu hanya menyadari merasakan nafas yang masuk dan keluar. Ada juga sadar nafas itu adalah menyadari kita sedang bernafas, merasakan nafas, dan menyadari juga di sebalik nafas ada getaran-getaran murni, getaran-getaran ilahi yang akan membawa kesadaran kita sampai kepada ujung nafas. Ujung nafas itu di tengah-tengah dada. Jadi waktu zikir nafas itu ranahnya lebih kepada keilahian, ranahnya kepada pengenalan jati diri. Tapi zikir sama sadar sebenarnya itu sama artinya. Zikir artinya sadar, sadar artinya ya sadar. Sadar nafas, sadar hidup. Kalau ini dihakikatkan, hakikatnya sadar nafas adalah sadar hidup. Karena nafas ini adalah jalan, nafas ini adalah kebenaran, nafas ini adalah hidup. Maksudnya di sebalik nafas ini kita akan berjalan, di sebalik nafas ini menuju kepada kebenaran, di sebalik nafas ini kembali kepada sang hidup. Makanya nafas adalah kebenaran, nafas adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi intinya sadar nafas secara hakikat adalah sadar hidup, tapi secara umum sadar nafas adalah menyadari merasakan nafas yang masuk dan keluar, oksigen yang masuk dan keluar. Lebih tinggi lagi ranahnya kepada zikir nafas. Menyadari di sebalik nafas itu ada cahaya, menyadari di sebalik nafas itu ada cinta, menyadari di sebalik nafas itu ada kasih, menyadari di sebalik nafas itu ada hidup. Jadi nafas ini adalah jalannya. Mulailah perhatikan dan sadari, tembus ke sebalik nafas. Di sebalik nafas ada Dia yang sedang memperjalankan. Ikutilah perjalanannya. Ikutilah perjalanannya. Karena nafas ini adalah penghubung antara dohir wal batin. Nafas ini adalah penghubung antara jagat alit jagat gede. Nafas ini adalah penghubung dunia wal akhirat. Nafas ini adalah penghubung antara yang sejati dan diri kita ini. Jadi mulailah perhatikan nafas, mulailah ikuti nafas. Terus nafas masuk, sadari, rasakan, dan sadari pula di sebalik nafas itu ada cahaya, cinta, ada kuasa, dan sebagainya.
Oke, jadi intinya sama sebenarnya nih Bapak Ibu, antara zikir nafas dan sadar nafas intinya itu sebenarnya sama. Cuman kadang-kadang ini dibedakan sesuai dengan tingkatan kesadaran. Ada yang mengatakan zikir nafas itu adalah mengenal Tuhan, sadar nafas itu belum, karena ini hanya untuk fisik saja biar tenang. Ya nggak masalah. Jadi semua dikembalikan ke pribadi masing-masing. Kesadaran dalam pemahaman sudut pandangnya. Intinya kalau mau dengan sadar nafas, sadari di sebalik nafas ada sesuatu yang sangat rahasia yang akan memperjalankan kesadaran kita dari sini menuju kepada ujung nafas atau titik ba atau awal mula penciptaan atau keheningan atau kesadaran atau jeda nafas, terserahlah sebutannya apa, karena banyak sekali sebutannya. Intinya di tengah-tengah dada ini dan jalan yang lurus itu adalah nafas ini. Perhatikanlah nafas dan ikutilah nafas, biarkan dia yang menghantarkan atau memperjalankan kesadaran kita lewat nafas alami, nafas murni, nafas sejati, sehingga tenggelam kepada kesejatian diri dan menjadi diri pribadi yang murni. Begitu Bapak Ibu, ikutilah nafas. Dengan mengikuti nafas, jiwa akan tenang. Saat jiwa akan tenang, jiwa akan kembali kepada Sang Pemberi ketenangan itu.